program kami dengan Joe Taslim, tentu kami punya beberapa rencana ke depan dan terkait dengan pemenuhan air bersih misalnya, karena kita tahu bahwa banyak anak-anak di beberapa daerah di Indonesia mereka kesulitan dalam mengakses air bersih. Juga terkait isu pendidikan, kita tahu bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang memiliki hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas terkait dengan kebutuhan dasar mereka. Nah, ini beberapa waktu lalu kita pernah punya program dengan Joe Taslim. Jadi kita memberikan dukungan air bersih di Kabupaten Nagakeo NTT dan juga membagikan 120 sepatu nih buat anak-anak di Nagakeo ya. Jadi bagaimana mereka bisa sekolah dengan lebih nyaman, dengan sehat. Karena kalau mereka ke sekolah tanpa sepatu bisa kakinya kena paku, kena batu yang runcing dan macam-macam, dan itu pasti nggak aman gitu ya. Joe Taslim sih bertindak sebagai apa sih, bisa dijelaskan? Ya, tentu karena ini suatu kemitraan yang setara, kita berkomunikasi dengan Joe Taslim, ide-ide apa yang ingin dia juga lakukan. Artinya plan tentu punya program sudah kita desain, tetapi dari Joe Taslim juga punya gagasan-gagasan. Misalnya kayak, oke, ini terkait dengan isu air bersih. Bisa nggak saya memberikan kontribusi terkait misalnya membangun sistem airnya, atau memberikan dukungan pada bak penampungnya misalnya gitu. Jadi tentu ini menjadi satu ide yang kolaboratif gitu antara plan dan Joe Taslim gitu. Berapa antusias Joe Taslim ketika plan mengajak kolaborasi? Gimana? Bagaimana antusiasnya Joe Taslim? Sangat sangat antusias sekali karena Bang Joe ini kan punya satu visi terkait dengan anak-anak di Indonesia. Jadi selain kesibukan Bang Joe di dunia aktor, dia sangat interest sekali dengan isu-isu anak, perempuan, dan itu dia wujudkan dalam bentuk konkret. Bahkan tidak hanya bicara di dalam ruang diskusi, Bang Joe datang langsung ke lokasi, mengajak kami, mencalon kami, ayo ajak saya ke lapangan. Pernah 1 minggu di NTT, di Flores. Jadi benar-benar tidak hanya dalam tataran material ya, tetapi juga mendatangi langsung anak-anak, dialog langsung dengan anak-anak, bersama anak-anak, melakukan diskusi, dialog, menanyakan apa masalah mereka. Jadi Bang Jo juga menjaring apa sih yang menjadi masalah dari anak-anak itu sendiri, bukan hanya dari kami gitu. Kalau mungkin selain NTT yang difokuskan provinsi ke depannya mana apa? Kalau untuk provinsi saat ini kami masih fokus di NTT, tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya bisa saja nanti ketika kita diskusi dengan Bang Jo, misalnya kayak di NTB juga ada isu-isu terkait yang sama, atau mungkin kita lihat sesuai dengan konteksnya ya, karena kita melihat isu-isu kebutuhan dasar anak ini tidak hanya di NTT memang, tetapi saat ini kita hanya ingin fokus dulu di NTT karena kita bicara tentang satu program yang berkelanjutan, dan kita berharap tidak hanya sepotong-sepotong gitu. Artinya jangan sampai baru melakukan satu kali berhenti gitu, tapi kita akan melihat dampaknya, kita ukur secara jangka panjang gitu, sehingga kita ingin juga supportnya itu berkelanjutan, tidak hanya satu kali kegiatan gitu. Kolaborasi dengan Joe Taslim itu bagus banget ya, maka bikin bertambah ide-ide yang bagus dari Joe Taslim itu dituangkan di plan-nya. Ya tentu. Jadi kita tidak hanya menawarkan ide dari plan, tentu kita juga menanyakan ke Joe apa sih gagasan-gagasan dia untuk terkait pemenuhan anak, terkait pendidikan, kesehatan gitu ya. Kita menanyakan apa ide dia, gagasan dia, dan tentu sepanjang itu sesuai dengan visi misi kita, tentu kita lakukan. Dan saya kira selama ini kita visinya sama. Iya, visinya sama. Kita memiliki visi yang sama. Jadi sudah sangat enak untuk kolaborasi itu. Ya. Aktivitas plan pastinya, dan aku juga berharap kita mengunjungi lebih banyak tempat lagi ya. Aku rasa juga mari kita ke NTT, di Flores, dan aku rasa banyak di Indonesia tempat-tempat yang harus kita kunjungi juga, dan kita suarakan pastinya, kita speak out. Karena di Jakarta kan sebenarnya yang kita lihat problem Jakarta gitu. Tapi sebenarnya problem Jakarta dibanding seperti aku ke NTT kemarin, mereka mandi aja pakai air yang bisa bikin kulit sakit kulitnya, banyak penyakit kulit itu setiap hari loh. Karena kita mungkin komplainnya Jakarta ya Jakarta ngomong, tapi ada anak-anak Indonesia di luar Jakarta yang hidupnya untuk air aja, kebutuhan yang paling premier aja
nggak dapat yang bersih gitu. Jadi mungkin itu harus sesuatu yang segencar mungkin kita harus ya apakah itu dalam bentuk video, apakah dalam bentuk wawancara, apakah dalam bentuk itu melibatkan teman-teman jurnalis juga pastinya. Walaupun jujur aja emang berita-berita seperti itu kurang menarik kadang-kadang ya. Aku ngerasa tuh kemarin waktu kita campaign plan itu, aku lucu nih, aku ngetes sesuatu kayak public study lah. Jadi aku tuh nggak pernah ngepost sesuatu yang aku push. Jadi pada saat aku ngepost di plan itu tentang keterlibatan swasta dan individu untuk menjadi orang tua asuh untuk anak-anak ini supaya mereka mendapatkan air yang bersih, aku boost. Ada yang nanya, ngapain di boost? Aku bilang, karena yang kayak gini nggak banyak yang lihat, nggak banyak yang pengen tahu. Jadi kalau hal-hal yang ya kontroversial selalu jutaan, komennya ribuan. Tapi kalau hal-hal seperti ini yang terjadi sama anak-anak kita sendiri, orang melihat pun kayaknya langsung di skip aja ya. Jadi itu kayak aku ngerasa, aku ngelakuin itu sendiri, aku ngerasa hanya aku jawab, kamu tau nggak kalau yang gini-gini nggak banyak yang pengen tahu, nggak banyak yang pengen lihat. Coba kalau ada yang berantem, ada yang ya kayak gitulah, kayak kasus-kasus apa tuh, lihat aja di ini jutaan gitu. Jadi ada sesuatu yang harus kita sadari bahwa kita mungkin lebih tertarik sesuatu yang kontroversi dibanding sesuatu yang membangun. Itu di suatu kritik buat kita semua sih. Tapi spesifiknya anak di luar pulau yang tidak tersoroti ini ingin Bang Jo ini ya? Aku rasa banyak cita-cita selain bukan cuma kebutuhan primer air, yang banyak hal-hal lain yang harus kita bawa bersama kan. Mungkin kita suarakan kembali gitu kan. Kedepannya emang kita fokus ke kekerasan anak pastinya, child trafficking segala macam, tapi tidak tertutup kemungkinan kedepannya kita membahas hal lain juga yang berhubungan dengan teenagers mungkin di atasnya atau perempuan pada umumnya, kekerasan terhadap perempuan. Jadi misi kita banyak sih pasti banyak. Jadi dan itu mudah-mudahan kita punya puluhan tahun ke depan. Amin. Siap, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir tadi dari Mas Aki, pria cancer, overthinkingnya apa Bang Jo? Overthinkingnya apa? Cancer kau tahu lah. Dibalikin lagi. Tapi kan aktor internasional berbeda nih. Overthinkingnya apa seorang jurnalis gitu Bang? Aku tuh overthinking yang bikin anxiety gitu ya. Apa ya, petarung itu sebenarnya kita nggak pernah mundur ya. Aku tuh kalau ada apa-apa tuh aku nggak mundur. Jadi yang bikin anxiety sebenarnya di saat kalau kita tidak bisa berkontribusi lagi. Jadi mungkin ada rasa takut anxiety di mana sampai kapan sih gua ngelakuin ini gitu. Jadi ya ketakutan di mana, kalau ketakutan nggak perform sih aku nggak pernah takut. Aku di semua karir aku dari 14 tahun lalu aku main film Hollywood sama bintang-bintang besar, aku nggak pernah satu tetes pun aku takut bahwa aku kalah sama mereka gitu. Dalam arti aku memberikan yang terbaik, tapi hasil ending ya hanya Tuhan yang tahu gitu. Tapi kalau takut sih enggak. Cuman 14 tahun di dunia, boleh dibilang setelah Fast and Furious sampai sekarang, dan masih cukup beruntung masih di dunia yang masih bisa di Indonesia dan di luar. Mungkin overthinkingnya mungkin sampai kapan ya? Apakah di satu titik nanti gua nggak lagi bisa berkontribusi untuk film di luar? Apakah gua mau jadi guru? Apakah mau buka sanggar acting? Apakah mau ngajarin apa yang aku punya, ilmu yang aku dapat dari semua pengalaman hidup ini di dalam action ngajarin ke generasi muda? Jadi itu solusinya sih. Overthinkingnya sih pada saat mungkin ini udah nggak berjalan mulus lagi, apa yang harus aku lakukan? Itu sebenarnya overthinking di situ. Tapi sudah ada jalan keluarnya sih. Jadi aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Berarti pengen terus berkontribusi ya? Itu ya sih, ya. aku mau ngembangin. Aku pun nggak bisa mungkin nggak bisa dibilang aku paling pintar, paling tahu, tapi aku punya banyak sekali pengalaman hidup berkaitan dengan genre action, dan mungkin suatu saat mungkin buka sanggar bisa atau buka workshop lah untuk aktor muda atau siapapun yang pengen. Ya ini kan ilmu kalau dibawa mati nggak ada faedahnya. Betul. Memang harus diterusin supaya generasi kedepannya dunia actionnya oke lah. Kita udah punya Iko, aku Kang Yayan, Dre, dan sekarang mudah-mudahan pada saat kita 50-60 tahun kan ada yang nggak mulai dari nol kan, karena kan Iko, aku Kang Yayan kan kita sudah banyak main, ada ilmu dari orang lain, pemain lain. Jadi kalau kita terusin, mudah-mudahan kedepannya ada
generasi. Ya, udah ada kedua. jalan yang udah dibukakan oleh generasi. Itu cita-cita, masih cita-cita. Mungkin ya kapan-kapan ya. Yes. Terima kasih banyak untuk jawabannya itu ya Mas. Terima kasih. Masih boleh.